kita harapkan adalah kapanpun sang malaikat maut mengambil nyawa kita, maka tentu kita diambil dalam posisi mohon kepada Allah, tetap mohon kapanpun sang malaikat maut, yaitu malaikat Israil mengambil nyawa kita, kita berdoa mudah-mudahan. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan Gema Sulengker akan memakmurkan subuh jamaah berkeliling di Masjid Raudhatul Jannah, Gria Permata Hijau, Desa Wedoro, Kelurahan Candi. Sebelum Anda menyaksikan, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk menyambung tali silaturahim kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muhtahili ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muhtahili. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, alhamdulillah wonten kesempatan menika kita tesih pinaringan sehat saha sempat sehingga wonten enjang menika kita saged laksanakaken salat subuh jamaah. Bahkan ada beberapa di antara kita yang sebelum adzan subuh sampun rawuh wonten Masjid Baitul Muttaqin, Raudhatul Muttaqin. Raudhatul itu raudhah itu taman, muttaqin kagem tiang-tiang ingkang takwa sedaya. Bila wonten kesempatan menika sekaligus kula nanti menawarkan beberapa kitab yang akan kita pakai untuk selanjutnya. Di pertemuan pertama menika, pada pertemuan yang pertama ini saya hanya memberikan penguatan dulu bahwa betapa besar karunia Allah yang Allah bentangkan di waktu subuh seperti ini. Bahkan nanti saya bacakan hadisnya. Ada beberapa keuntungan yang kita ambil pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa keluar kita dari rumah menuju musola ini, menuju masjid ini adalah keluar dalam rangka mendaftarkan diri kita untuk masuk surga. Yang kedua, mendaftarkan diri kita untuk diharamkan dari api neraka. Yang ketiga, mendaftarkan diri kita bahwa setiap langkah kaki kita ini dihapus dosa-dosa kita dan diangkat derajat kita. Yang keempat,
mendaftarkan diri kita bahwa kita ini termasuk mengambil pahala haji dan umroh sempurna. Bahkan keluar kita di malam hari menuju sholat subuh mendaftarkan diri kita bahwa hidup dan kehidupan kita ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, kita mendaftarkan diri bahwa kita akan mendapatkan sinar dari Allah tatkala kita berada dalam kegelapan alam barzakh. Bagaimana caranya? Itu yang perlu kita bahas pada kesempatan ini. Para rawuh sedaya ingkang dahat kinurmatan, mila wonten pertemuan sing pertama menika kula menyampaikan at-targhibu fil muhafadzati ala sholati subhi wal asri. Bab kedua at-targhibu fi julusil mar'i fi musalla ba'da sholatis subhi wa sholatil asri. Saya ambil sepintas dari saking dua bab niki. Dan enjang menika kula sampaikan dua bab untuk apa? Untuk menegaskan daftar kita seperti tadi. At-targhibu utawi pira-pira ganjaran fil muhafadzati en dalem jaga ala sholati subhi ing atase salat subuh wal asri lan salat asar. Beberapa pahala fadilah-fadilah yang Allah bentangkan bagi orang yang memelihara. Al-muhafadzah itu adalah memelihara ala sholati subhi ing atase salat subuh wa sholatil asri lan ing atase salat asar. Pertanyaannya, mengapa Allah betul-betul membentangkan keberkahan buat orang-orang yang menjaga sholat subuh dan sholat asar? Di bab sebelumnya, nanti untuk ngaji berikutnya kita awal dari awal. Ini namanya adalah kitab At-Targhib wa Tarhib. Jumlahe wonten gangsal jilid. Niki kula pundhutna jilid setunggal. Di bab sebelumnya bahwa diterangkan bahwa alam semesta ini, alam semesta dunia kita ini, bumi kita ini, alam semesta ini setiap siang dan setiap malam ada satpamnya. Malaikat yang menjaga bumi ini disebut dengan malaikat siang kalau dia tugas di siang hari. Kalau dia tugas di malam disebut dengan malaikat malam. Malaikat siang dan malaikat malam itu berkumpul di waktu fajar dan di waktu jelang tenggelamnya matahari. Bagaimana ceritanya? Pada saat fajar terbit, fajar itu adalah ada sinar yang horizontal di ufuk timur. Kalau sudah horizontal, niku disebut dengan fajar sodik. Bukan apa sodik? Disebut dengan fajar sodik. Fajar yang sudah benar, yang di situ sebagai tanda sudah masuk subuh. Sinar bersifat vertikal niku fajar kadhib, berarti dereng medal subuh. Nalikane sampun manjing fajar sodik, malaikat siang niku dugi. Sementara malaikat malam tesih tugas. Ibarat perawat niku wonten shift malam, shift siang, satpam niku wonten shift siang, shift malam. Lah, kempale nggih wonten wedal waktu subuh. Waktu subuh. Semanten uga nalikane malaikat siang pun dugi, pun angsal operan dugi malaikat malam. Malaikat malam minggah teng langit. Gantos malaikat siang jagi sehari full. Jagi sehari full dugi malih. Malaikat malam itu dugi malih wedal adzan salat asar sampai maghrib operan niku mantun surup malaikat siang minggah teng langit. Baik niku malaikat siang napa malaikat malam madhep nang Gusti Allah. Gusti Allah niku muji malaikat, malaikat apa sing kok sakseni nang kawulaku.
Mongko baik malaikat siang punapa malaikat malam nalikane kula panjenengan sedaya subuh lan asar menika boten nate absen. Sepindah malih menawi kula panjenengan sedaya subuh lan asar boten nate absen, mongko malaikat niku bersaksi, ya Allah, kami datang hambamu dalam keadaan sholat, kami tinggalkan pun hambamu dalam keadaan sholat. Ya napa ceritane? Nalikane sholat subuh kula panjenengan sedaya nindakaken sholat subuh, malaikat malam menyaksikan, malaikat siang sing dugi nembe dugi menyaksikan. Nalikane malaikat malam munggah nyakseni lek kula panjenengan sedaya dugi lan medal baik itu subuh maupun siang, maka malaikat siang dan malaikat malam itu selalu bersaksi bahwa ya Allah, hamba panjenengan utawi kawula panjenengan kula nalikane dugi kawula panjenengan pun teng masjid, kula tinggalaken kawula panjenengan, kawulane panjenengan enten teng masjid. Mila tiyang lepun istiqomah mekaten niki sinaosa dalam perjalanan wonten namine rukhsah. Napa niku rukhsah? Hukum niku wonten hukum azimah, nomor kalih namine rukhsah. Hukum azimah niku hukum sing kedah dipun lampahi kados pakete. Salat gangsal wekdal niku subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya nek dilampahi sesuai dengan waktune niku namanya azimah. Nomor kalih rukhsah. Napa niku rukhsah? Keringanan sing dipun paringaken Gusti Allah dhateng kawulane. Ya napa rukhsah niku? Nalikane kula panjenengan sedaya lelungan dengan jarak yang sudah ditentukan sekitar 83 km, maka dibolehkan sholatnya itu dijamak dan dikosor. Jarak tempuh masafatul qasri 82 kilo atau 2 marhalah itu adalah berada di fikih, yang kemudian fikih itu ditulis di alam padang pasir. Alam padang pasir itu adalah alam yang tidak bisa menemukan masjid di setiap titik, yang tidak bisa menemukan sumur di setiap titik, yang tidak menemukan air di setiap titik. Maka dengan apa itu? Dengan dasar masyaqqat, kesulitan untuk mendapatkan air, kesulitan untuk mendapatkan bersesuci, maka dengan 83 km itu dibolehkan orang yang bepergian itu untuk menjamak dan mengqashar. Apa itu menjamak? Menjamak itu adalah melakukan sholat di satu waktu. Mengqashar itu adalah meringkas. Apa yang bisa dilakukan? Jamak itu ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim itu berarti yang sholat kedua didahulukan, jamak takhir sholat pertama diakhirkan. Contohnya sing saged jamak takdim dan jamak takhir itu adalah zuhur digandeng asar, maghrib digandeng isya. Nah, menjamak kalau kemudian asar dilaksanakan di waktu zuhur disebut dengan jamak takdim. Kalau kemudian zuhur ditaruh di asar itu disebut dengan jamak takhir. Maghrib ditaruh di asar, maghrib ditaruh di isya namanya jamak takhir. Isya ditaruh di maghrib namanya jamak takdim. Boleh karena ada masyaqqah. Itu melaksanakan seperti itu namanya mendapatkan rukhsah. Bahkan ada yang mengatakan begini, wong kita ini loh sudah dikasih keringanan sama Allah, kok enggak dipakai? Tik sombongi. Bukan berarti sombongnya, bukan. Kalau semata-mata bahwa sholat kita hanya sekedar gugur kewajiban,
maka tingkatan ibadah itu macam-macam. Apakah ibadah hanya sekedar takut dapat siksa, atau keinginan dapat pahala, hanya takut dapat siksa atau ingin mendapatkan pahala, itu tingkat ibadah masih tingkat SD. Tapi kalau kemudian tingkat ibadahnya itu adalah semata-mata kita mengharapkan ridha Allah, itu sudah naik, minimal lah SMA, SMP, SMA atau S1 begitu. Ibadah pun begitu. Maka di usia seperti kita ini kan sudah lolita nih. Lolos 50 tahun. Kalau udah usia di atas 50 tahun atau lolos 50 tahun, apa yang dapat kita inginkan sekarang? Yang dapat kita inginkan adalah semata-mata mengharap ridha Allah. Karena bagaimanapun juga, kalau umurnya Rasulullah adalah 63, jika usia kita lebih dari 63, ini adalah sudah jadi bonus. Karena umat Rasulullah SAW usianya kalau ngikut dengan Rasulullah 63. Kalau lebih dari 63 berarti umur kita ini sudah dapat bonus. Nah, ketika kita dapat bonus, inilah yang kemudian khairukum man tala umruhu wa ahsana amalahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang dikasih umur Allah panjang, semakin baik amal ibadahnya. Wasyarrakum, dan seburuk-buruk di antara kalian adalah mantola umuruhu, orang yang panjang umurnya, wasa'a amalahu, semakin buruk amalnya. Maka amal ini dapat diibaratkan semakin tua seperti padi, semakin merunduk karena semakin berisi dalam rangka tawadhu. Lah, makanya inilah yang karena terus terang saya juga sudah lolos 50 tahun. Walaupun ada namanya rukhsah untuk mengambil jamak maupun qashar, jamak sekaligus qashar, tapi jarang saya pakai. Kenapa? Saya pakai ini tadi, bahwa setiap subuh dan setiap asar Gusti Allah nggadai malaikat sing jagi alam semesta ini. Kalau kemudian saya ambil jamak takdim, misalkan saya perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, ini kan sudah lebih dari 83 kilo. Atau saya berangkat dari Surabaya ke Denpasar, ini kalau diukur di kenteng begini lebih dari 83 kilo. Bukan berarti saya sombong untuk tidak mau menerima rukhsahnya Allah, tapi yang saya ingat adalah bahwa alam semesta ini telah dijaga oleh malaikat siang dan malaikat malam. Kalau kemudian saatnya malaikat siang dan malaikat malam ngabsen kita, sementara kita posisi tidak ada, maka ketika walaupun Allah Maha tahu terhadap apa yang dilakukan oleh hambanya, maka malaikat pun dengan jawab panjenengan langkung sumrap punapa ingkang dipun lampahi kawula panjenengan. Tapi kalau Allah kemudian, aku ingin mendengar dari kesaksianmu, maka malaikat akan mengatakan, saya subuh melihat ningali kawula panjenengan, cuma asar kula boten ningali. Niku sing dados alasan kenapa saya tidak pernah mengambil. Yang kedua, alasan kedua, kenapa dalam bepergian walaupun lebih dari 83 kilo saya jarang mengambil jamak qashar itu? Karena umur saya adalah sudah lolita. Saatnya adalah ibadah ini bukan hanya sekedar gugur kewajiban, tapi bagaimana dengan ibadah ini membuat Allah ridha. Alasan yang ketiga, bahwa masafatul qasri atau 83 kilo adalah buka di kitab Fathul Mu'in, itu adalah perjalanan sehari semalam. Memang betul 83 kilo itu kalau perjalanannya pakai onta memang butuh sehari semalam, sehingga di situ ada masyaqqatnya untuk melaksanakan sholat sesuai dengan azimah. Itu dasarnya. Lah, makanya kemudian ada apa di waktu sholat asar maupun subuh itu? Di hadis yang pertama
An Abi Musa radhiyallahu an wis kacerita sangka Abu Musa radhiyallahu muga-muga ngridoni sapa Allah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh. Napa dawuhe Kanjeng Nabi? Man utawi sapane wong sepindah malih man utawi sapane wong salat kang salat sapa man al barodain ing rong barot dakhala mongko mlebu sapa man al jannata ing swarga. Hadis ini rawahul Bukhari rawahul Muslim. Wonten hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Bukhari lan Imam Muslim menika disebataken bilih sinten mawon tiyang sing salat al-baradain. Al-baradain itu dekat baradun. Baradun itu adem. Napa adem niku? Al-baradain itu disebutaken teng tafsir hadis bilih al-baradain niku nggih salat subuh kali salat asar. Napa kok? Subuh ngeten iki lek boten biasa. Napa malih kamare AC-ne didemno sampai 16 derajat. Begitu mireng subuh greges, le awak greges teng jeding niku pun katuken. Akhirnya napa? Begitu mireng subuh kemuli dipancal, nalikane kemuli dipancal akhirnya bablas sampai srengenge meletek. Asar nggih ngaten. Napa asar niku kasebat al-baradain? Keranten tiyang dugi kerja, dugi sawah, dugi kantor, niku kan kesel kabeh. Begitu dugi teng jeding niku males. Akhirnya napa? Engko sampai maghrib. Lah, lek nalikane kula panjenengan sedaya saged ninggalaken rasa males krana rumangsa kademen sehingga kita melaksanakan sholat, janjine Kanjeng Nabi dakhalal jannah, mlebet swarga. Bahkan di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim an Abi Zahrah Imarah was kacirita sangka Abu Zahrah Imarah bin Ru'aibah radhiyallahu an, muga-muga Gusti Allah ngridoni Abi Zahrah Imarah Ru'aibah. Kala ngucap sapa Abi Zahrah, sami'tu mireng krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu dawuh yaqulu kang dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layyal jannara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Layyalija ora bakal disentuh annara ing geni neraka sapa ahadun wong suwiji-wiji shalla kang salat sapa ahadun qabla tulu'i syamsi ing dalem sadurunge mleteke srengenge wa qabla ghurubiha lan ing dalem sadurunge surupe srengenge. Napa salat saderenge mleteke srengenge niku disebut salat subuh. Sadurunge surupe srengenge niku salat asar. Hadis yang kedua menika bahwa hadir kula panjenengan sedaya wonten enjang menika minangka klebu dalam rangka mendaftarkan diri kita untuk tidak disentuh api neraka. Mila bejo banget kagem tiyang sing sehat awake sempat piyambake untuk melangkahkan kaki ke masjid. Bahkan di hadis sebelumnya disebutkan man tawaddoa, sapa wonge sing gelem wudu fa ahsanal wudu mongko kari-kari nyempurnakno wudune
Tsumma kharaja ilal musholla, mongko kari-kari metu sapa wong ilal musholla nang musholla, wong sing wudu kang sempurna kalau wau ilal musholla, lam yahrujhu piyambake boten medal nang musholla niku illas sholat kejawi nglampahi sholat. Terus Kanjeng Nabi, sinten mawon atau siapa saja yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian dia keluar ke masjid, dia tidak keluar ke masjid kecuali illas sholat, kecuali melampaui sholat. Terus Kanjeng Nabi, lam yahtu khotwatan, lam yahtu ora ono sak langkah pun khotwatan dari langkahnya, illa rufi'at kejaba den angkat lahu kanggo wong sing wudu kanthi sempurna, sing medal datang masjid untuk melaksanakan sholat, darajatan derajate. Berarti setiap langkah kaki kula panjenengan sedaya, langkah kaki lho nggih, boten roda putaran sepeda. Lain niki nggih keranten rada tebih nggih putaran sepeda lah. Setiap putaran sepeda, setiap langkah kakinya sepeda. Setiap langkah kakinya tidak ada satupun yang Allah berikan kecuali diangkat derajatnya. Wa khutabiha, dan sebab langkah kaki itu wa khutabiha dihapus sayi'atahu keeleane. Dados setiap langkah dugi griya datang masjid Raudhatul Muttaqin menika, setiap langkah diangkat derajate dan dibusek dosa-dosane. Nah, inilah yang kemudian bukan hanya itu, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani fil Kabir, di dalam kitab Al-Kabir wa Ausat dan Ausat, bilih Kanjeng Nabi dawuh, man utawi sapane wong sholat kang sholat sapa wong as-subha ing sholat subuh, fahuwa hale utawi ya iku wong kang sholat subuh iku fi dhimmatillah ing dalem tanggungane Gusti Allah. Wa hisabuhu lan hisabe wong sholat subuh niku wau Allah, hisabe ditanggung Gusti Allah. Nah, enjang menika punapa ingkang kula panjenengan lampahi dadosaken jaminane Kanjeng Nabi, bilih punapa ingkang kula panjenengan lampahi, apa yang kita lakukan ini adalah berada dalam jaminan Allah. Hidup yang dijamin oleh Allah itu sebetulnya hidup yang tidak pernah merasa gamang dan galau. Napa niku gamang? Gamang niku maksudipun ngaten, bahwa seseorang di dalam menjalani hidup itu selalu punya sifat was-was. Engko gek ngene. Setiap langkah ragu, niku namanya gamang. Galau niku bagian dari kegelisahan. Tiang-tiang lek pun mantep, pun istiqomah subuhe, niku melangkah sak melangkah niku mantep. Napa mantep ya? Mantep dalam rangka bahwa hidup dan kehidupan yang kita jalani ini udah ada yang jamin. Kalau sudah ada yang jamin, tidak usah khawatir. Fakta menunjukkan orang-orang yang semakin istiqomah sholat subuhnya, kalau kemudian kita kalau kemudian kita membandingkan kalian tiang-tiang sing subuh tetap melungker boten nindakaken salat, jenengan bandingaken paling tidak dari sisi kebugarannya lah. Makanya tahun 2020 kalau ini niku kan
tahun yang sangat menakutkan sekali. Napa? Keranten napa? Keranten wonten namanya Mbak Corona niku. Wonten Mbak Corona. Sekedar berbanding aja. Angkane kanca kula nalikane supervisi wonten Sumenep, wonten kanca penyuluh saking Sumenep, ketua Pokjaluk kelompok kerja penyuluh Sumenep niku bandingaken ada 2 masjid. Satu masjid yang jamaahnya itu ketakutan luar biasa. Ketakutannya luar biasa. Sehingga yang ke masjid hanya 1-2, itu pun udah namine masker pun ruwet-pet barisane 2 meteran diamati selama 1 tahun ini. Sing setunggal ambiar wis boten wonten sing maskeran, barisane ruwet-rapet, keranten perintahe ngoten rapet, jamaahane ternyata sing ruwenggang jamaah boten wonten. Kampung niku ben dinten innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sing niku wau jarang artosipun semakin ketakutan dan sebagainya, tubuh ini kan semakin tidak digerakkan. Asupan oksigen, asupan energi alam semesta semakin berkurang. Apalagi setiap hari di rumah ditambah dengan ketakutan, sehingga sempat disampaikan kan ada kisah seorang wali yang berjalan dan kemudian dia ketemu beberapa penyakit, dan penyakit itu ditanya, kenapa? Apa kamu mau kemana? Dia mengatakan, saya mau ke sebuah negeri. Dan kemudian untuk apa? Untuk menguji dengan penyakit itu. Dan kemudian setelah beberapa saat kemudian ketemu lagi, ada berapa yang meninggal. Dan dari yang meninggal itu mestinya meninggal karena penyakit yang kau sebabkan itu berapa? Ternyata 5 kali lipat. Lipatannya itu adalah orang yang meninggalnya bukan karena penyakit itu, tapi meninggalnya karena ketakutan. Nah, artinya apa? Bahwa sesungguhnya hidup ini sudah diatur oleh Allah. Tapi kalau kemudian orang ini tidak merasa bahwa hidup ini setelah diatur oleh Allah, maka kadang-kadang kegalauan, kegambangan inilah yang kemudian akan menyebabkan orang semakin stres. Stres inilah yang kemudian menyebabkan daya kekebalan tubuh kita ini menurun. Sebaliknya, kalau kita hidup ini yakin bahwa baik dan buruk itu sudah dijamin oleh Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup ini sudah dijamin oleh Allah. Dan orang-orang yang subuhnya itu tertib, yakin bahwa hidup ini sudah dijamin oleh Allah. Dan yang paling kita harapkan adalah kapanpun sang malaikat maut mengambil nyawa kita, maka tentu kita diambil dalam posisi mohon kepada Allah, tetap mohon kapanpun sang malaikat maut, yaitu malaikat Israil mengambil nyawa kita berdoa mudah-mudahan berakhir dengan husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu adalah akhir yang baik, yang Allah akan menjamin dengan jaminan di alam barzah kita tidak mendapatkan siksa kubur. Di alam barzah kita mendapatkan kenikmatan seperti nikmat-nikmat yang ada di dalam surga. Dan husnul khotimah itu akan dijauhkan dari kesempitan alam barzah, siksa alam barzah, yang siksa alam barzah itu pun tidak kalah dengan siksa yang ada di dalam neraka. Begitu kita dibangkitkan oleh Allah, orang yang husnul khotimah itu adalah dibangkitkan karena sesungguhnya orang nanti di alam barzah akan dibangkitkan sesuai dengan amalnya. Paling tidak orang yang husnul khotimah ketika dibangkitkan itu berjalannya tidak dengan ngesot,
berjalannya tidak dengan lambungnya, tapi paling tidak berjalannya dengan jalan kaki yang sehat, sehingga ketika menuju padang mahsyar dia akan berjalan. Bila perlu kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan tertib sholat kita ini, jalan kita seperti orang yang berlari kencang, bahkan seperti kilat yang menyambar. Dan jaminan dari ringkasan dari kumpulan hadis-hadis Rasulullah, mulai dari kita melaksanakan sholat subuh jamaah, zuhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, sampai isya jamaah, dapat disimpulkan dalam 5 hal. Man hafadha ala sholatil khamsa bil jamaah, sinten mawon tiyang sing saged njagi salat gangsal wedalipun kanthi jamaah. Sing pertama, la yusibu faqrun fid dunya, gesane boten badhe pikantuk kesempitan hidup. Artinya apa? Hidupnya dilapangkan. Jaminannya apa? Termasuk sholat subuh ini. Subuh ini adalah sholat yang kita dijamin oleh Allah. La yusibu faqrun, tidak merasa kesempitan dalam hidupnya. Yang kedua, yarfa'ullahu ta'ala adzabal qabri. Jaminannya adalah Allah akan membebaskan dari siksa kubur. Yang ketiga, yu'ta kitabahu biyamini. Catatan amal kebaikannya akan mendapatkan dengan catatan tangan kanan. Pertanyaannya kenapa? Kita sekedar berbanding mawon ya. Sholatul jamaah afdalu min sholatul fardin bisab'in wa 20 darajat. Bilih sholat jamaah niku bedane kali sholat piyambak dengan 27 derajat. Kita sholat subuh seperti ini jamaah sama dengan sholat sendiri 27 hari. Kita sholat zuhur jamaah sama dengan sholat sendiri 27 hari. Asar, maghrib, isya, sholat jamaah sama dengan sholat sendiri 27 hari. Berarti kalau sehari kita ini sholat jamaah sama dengan sholat sendiri 27 hari. Kalau 10 tahun, kalau 1 tahun sama dengan sholat sendiri 27 tahun. Kalau 10 tahun sama dengan sholat sendiri 270 tahun. Kalau sepanjang hidup kita ini tidak pernah meninggalkan jamaah, maka perbedaan dengan orang yang sholat sendiri bainas sama wasumur, antara langit dan sumur. Bahkan kalau kemudian dihubungkan dengan hadis riwayat Bukhari Muslim tadi, wudu di rumah, bukan wudu di masjid lah, kejawi ten perjalanan batal. Wudu ten griya lho nggih. Karena hadisnya man tawaddoa, sinten mawon sing wudu fa asana wudu, mongko kari-kari nyempurnakno wudune. Medale gitu loh. Setiap langkah kakinya diangkat derajatnya dan dihapus dosanya. Saat ini dihitung pun betul. Yukto kita bagi yang ini. Kelak pada hari penghitungan akan menerima catatan dengan tangan kanan. Bahkan bukan hanya itu. Besok ketika kita dibangkitkan dari alam barzakh, itu nanti hanya ada 2 golongan. Golongan yang bersinar, sinarnya melebihi dari sinar matahari. Golongan yang gelap gulita. Ternyata, dan mereka diterangkan juga bahwa anggota tubuh kita yang kita basuh dengan wudu, sekali lagi, anggota tubuh kita yang kita basuh dengan wudu, ternyata bagian yang dibasuh dengan wudu itu kelak ketika kita dibangkitkan itu bersinar dengan sinar yang melebihi dari sinar matahari, dari kejauhan sudah mencorong. Dan inilah yang kemudian barisannya hanya ada 2 barisan, barisan yang bersinar dan barisan orang yang tidak bersinar. Dan kita yang hadir ini termasuk dalam barisan yang bersinar. Nah, wudu ini juga nanti akan kita bahas. Paling tidak akan saya sampaikan
wudunya caranya mazhab Imam Hanafi kayak apa, Imam Maliki kayak apa, Imam Syafi'i kayak apa, Imam Hambali kayak apa, sehingga ketika ada orang wudhu seperti ini tidak kemudian merasa wudhunya paling sempurna. Karena di logo Nahdlatul Ulama itu ada 9 bintang. Bintang yang paling besar itu adalah bintang simbol Kanjeng Nabi Muhammad. 2 kanan kiri yang di atas lafaz Nahdlatul Ulama itu adalah Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. 4 bintang di bawah adalah Imam Madzahibil Arba'ah, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Wujud wudunya kayak apa? Dan ini biasanya saya bimbingkan buat jamaah umroh. Karena apa? Ada beberapa yang memang mengharuskan kita untuk pindah mazhab. Dan caranya pindah mazhab bagaimana? Nanti akan kita jadikan bahasan berikutnya. Paling tidak, yuk toh kita babu yamini, menerima dengan catatan tangan kanan ini bisa kita hitung. Setelah itu menerima dengan catatan tangan kanan, maka kita dihitung kan, dihisab oleh Allah kan. Setelah kita dihisab yaumul hisab, maka kita disuruh melanjutkan perjalanan. Yamurru ala siratil kalbarqil khatif, yaitu kita akan dihadapkan pada titian dari mahsyar ke surga. Antara itu adalah neraka. Orang yang tidak pernah sholat, anggota tubuhnya yang tidak dibasuh dengan wudu itu sudah terserap, sudah tersedot energi neraka itu, bahkan tidak nampak sama sekali. Bagi orang yang amalnya sangat sedikit, maka melihat sirat itu seperti rambut dibelah menjadi 7 saking tidak nampaknya. Tapi bagi orang yang ahli jamaah, melihat itu seperti landasan pacu pesawat. Yamurru ala siratil kalbarqil khatif, dia akan lewat di sirat seperti kilat yang menyambar, wush gitu, seperti naik superjet. Dan mudah-mudahan yang kelima, yadkhulullahu jannata bila adzab wala hisab. Mudah-mudahan hadir kita dalam subuh seperti ini, kita dimasukkan surganya Allah bila azab, tanpa siksa, wala hisab, dan tanpa dihitung. Dan apa yang dapat kita ambil sekarang pada kesempatan ini? Makanya ini nanti kita tawarkan sampai kita ambil pahalanya haji umroh. Bagaimana kalau kemudian subuh dipakai seperti ini sehingga kita mendapatkan pahalanya haji? Pahalanya haji loh ya. Di dalam bab at-targhibu fi julusil mar'i, at-targhibu utawi ganjaran fi julusil mar'i ing dalam lungguhe seseorang fi mushola di dalam masjid ba'da sholatis subhi saksambune sholat subuh wa sholatil asri. Sekarang subuh saja. Wonten hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Tirmidzi an Anas bin Malik, wis kacirita sangka sahabat Anas bin Malik radhiyallahu muga-muga ngridoni sapa Allah anhu kanggo Anas bin Malik. Kala ngucap sapa Anas bin Malik, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong sholat kang salat sapa man as-subha ing salat subuh fi jamaah dalam kondisi berjamaah. Sapa wonge sing salat subuh berjamaah niki khusus istimewa kagem tiang-tiang sing salat subuh jamaah. Summa qa'ada mongko kari-kari lungguh sapa wong kang salat subuh jamaah. Dados mari sholat subuh lungguh. Makanya kata lungguh ini ada yang berpendapat bahwa duduk itu adalah duduk di satu titik yang tidak berpindah-pindah. Pendapat yang kedua adalah duduk tetap ada di area masjid ini.
Silahkan jenengan ambil yang mana. Apakah duduk tetap di tempat kita dari kita datang sampai pulang ini tetap di titik itu, atau duduk di area masjid? Sing intine ya guru kang tetep zikir sapa wong. Ya guru Yadkurullah, yang tetap zikir kepada Allah. Jadi sapa wonge sing salat subuh kanthi jamaah, kemudian dia duduknya tetap zikir kepada Allah hatta tatlu asyamsu, sehingga sampai terbit srengenge, mleteke srengenge. Summa shalla rakaatain, mongko kari-kari salat sapa wong rakaatain ing 2 rakaat. Kanat mongko ana apa salat 2 rakaat niku wau lahu kanggo wong kang salat subuh jamaah longgo sampai terbit matahari iku kaajrin kaya dening ganjarane hajjatin hajjin wa umratin lan umrah. Kala ucap sapa Anas, kala Rasulullah, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamah sempurna, tamah sempurna, tamah sempurna. Saking sempurnane Rasulullah ngulang kata tamah itu sampai 3 kali. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayataken dening Imam Tirmidzi. Hadis ini menyatakan bahwa sinten mawon tiyang sing salat subuh jamaah tetep wonten masjid saperlu zikir, tetep zikir kados ngeten klebu zikir. Majelis taklim seperti ini masuk dalam kategori yadhkurullah, berzikir kepada Allah. Sampai mleteke srengenge. Lanjut kita lakukan salat 2 rakaat. Niku klebu salat isyraq. Salat mantun mletek srengenge, ganjarane kados dening melaksanakan haji dan umroh. Le sakniki matahari terbit niku jam gangsal langkung 3 menit. Cuma supados salate niku mboten sami kalih salate tiyang Yahudi, ditunggu sekitar 5 sampai 10 menit. Kalau meletak srengenge sampai 30 menit niku sholat duha awal. Kalau meletak ditunggu sekitar 5 menit sampai masuk waktu duha niku kalabu sholat isyraq. Sholat isyraq. Tapi menggawe Imam Syafi'i sholat isyraq niku kelebu sholat duha awal. Berarti duha awal kalau miturut keterangan wonten kitab Fathul Qorib bilih wedal salat duha niku nalikane srengenge wonten tempat terbite niku sekitar 2 tombak. 2 tombak berarti sak ndukure wuwunge genteng. Sak ndukure wuwunge genteng niku pun manjing salat duha. Tapi menggawe Imam Ghazali antara duha kali isyraq niku benten. Isyraq niku salat sakderenge salat duha. Mangkane Kanjeng Nabi nyebataken summa sholla rakaataini. Salat 2 rakaat niku niate boten salat duha tapi usolli sunnatal isyraq. Panjenengan salat duha monggo, salat isyraq monggo. Lah 2 rakaat inilah yang kemudian menjadi piranti penting dalam rangka apa? Mengambil pahala haji dan umroh kanthi sempurna. Nah, berarti ditunggu. Biasanya ngeten iki wonten nalikane kula panjenengan sedaya pinuju ditakdiraken teng Mekah Madinah, biasanya tiang Turki, tiang Pakistan, tiang Bangladesh niku mantun salat subuh niku gletak ngleset ngoten. Begitu nalikane srengenge pun medal langsung salat.
Apakah batal? Nah, ini ada beberapa yang dari madzhabil arba'ah lek menggawe Imam Syafi'i keterangan wonten kitab Fathul Mu'in utawa Fathul Qorib lek bilih kunci kubul kalih dubur. Kubul niku dalane pipis, dubur dalane ngengek niku dua mata. Lek moto merem plek ngoten ngandhap niku mengo. Lek ngandhap niku mengo berarti hawa sing wonten weteng niku medal. Mangkane menggawe Imam Syafi'i atau madzhab Syafi'iyah tiyang lek merem berarti tiyang turu ngeten niku batal wudune. Keranten napa? Mengo dubure. Lek mengo dubure berarti angin medal. Lah supaya mboten mengo wonten carane lenggai tamakun. Lenggai dijepit ini. Jadi sampai niki sing kadang-kadang niku nggih tiyang sing salat Jumat begitu alhamdulillahilladzi arsala rasulahu baru nembe diwaca alhamdulillah. Nah, niku lek lenggahe niku sembarangan batal lho niku. Ya napa carane supados lenggahe niku mboten batal? Dijepit. Dubure dijepit. Nah, bokong niku kan wonten kalih niku kan sing setunggal jepit sehingga ketika tilem ngeten plek ngeten iki pun namine lungguh tamakun niku namine. Lungguh sing jepit supados boten batal. Tapi menggawe Imam Hanafi boten. Tilem boten napa-napa pokoke tileme boten nyenyak. Sinaosa tileme ngeten pun tilem. Mangkane kadang-kadang kula tingali tiang-tiang Turki, tiang-tiang Afghanistan, tiang Pakistan itu kan mazhab Hanafi. Niku mboten batal. Lah, mazhab itu nih yang membatalkan itu adalah tidur yang nyenyak sekali. Masuk sinaso sekedap pun ngorok. Niku nyenyak. Niku dados kados mekaten niku pancen nggih kedah dielmoni sehingga punapa ingkang kita lampahi niku nggih paling boten wonten dasare. Niku fadilah sing pertama. Fadilah kedua, napa? Wonten hadis lintu ingkang dipun riwayataken an Sahal bin Mu'adz an Abi radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Rasulullah man qa'ada man sapane wong qa'ada kang lungguh sapa man fi mushola ing dalem masjid hina yang sarafu fi sholati subhi nalikane dheweke mantun salat subuh hatta yusabbiha sampai piyambake nglampahi salat rakaatai duha, 2 rakaat salat duha. Sing pertama kala wau ambil pahala haji umroh niku wau dengan 2 rakaat salat isyraq. Sing kedua niki hatta rakaatai duha, sampai manjing duhane. Niki niki nggih. Tit niki ditambah gangsal menit sampai 11 menit. Niki salat isyraq. Hatta rakaat duha sampai salat duha la yaqulu boten ngomong ilal khair kejaba ngomong sing apik. Niki sing damel dasar bilih piyambake lungguh teng area masjid selama boten misale mantun salat subuh ngopi bahas rapat takmir sampai duha. Niku kan ngomong saya kan boten ngomong ngobrol rasane tanggane ngerasani koncone niku namine ngomong sing mboten apik niku ngomong gibah. Selama piyambake tetep teng area masjid mboten ngomong blas kejaba ngomong sing apik. Pertama ghufira den ngapura lahu kanggo wong kang salat subuh
sampai sholat duha kalau wau khotoyahu piro-piro dosane. Dosa-dosa kula panjenengan sedaya sakniki dirontokno Gusti Allah. Wa in kanat lan lamun ana apa pira-pira dosa iku aktsara luweh akeh min zabatil bahri saking untuke segara. Wonten sing nerjemahken saking butir-butir pasir di laut. Dados senajana dosa kula panjenengan sedaya luwih akeh untuke segara sak donya niki. Dengan sholat subuh jamaah sampai duha 2 rakaat dosa kula panjenengan dirontokno sinaosa lebih banyak dari buih-buih pasir di laut. Wonten riwayat yang lindu man sholla sinten mawon kang salat al-fajri ing salat subuh summa qa'ada mongko kari-kari lungguh sapa wong yadhkurullaha kang zikir nang Gusti Allah hatta tatlu asyamsu sampai meletek srengenge wajabat lahul jannah wajib kanggo tiyang salat subuh sampai surupe srengenge wau swarga. Napa sing pertama kalau mau ansal ganjaran haji lan umrah sempurna. Mila kalih Abah Azim, Abah Sodik keranten pas bincang-bincang jamaah Masjid Raudhatul Jannah subuh kata sing pun lolita lolos 50 tahun, monggo sareng-sareng mempersiapkan bekal kita menuju hidup yang husnul khotimah. Memperbanyak apa? Takarub kita kepada Allah, berhitung kepada Allah, karena sebaik-baik berjualan itu adalah berjualan dengan Allah. Bagaimana caranya kita berjualan dengan Allah? Berjualan dengan Allah adalah kita isi hidup kita ini di jalan Allah. Dan salah satu dalam rangka mengisi hidup kita di jalan Allah, ya ini paling tidak ini yang kita openi. Subuh kita openi, bahkan ketika kita melakukan hal seperti ini, maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bagian yang tak terpisahkan dari kita berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan janjine Kanjeng Nabi wonten kitab Targhib niki boten namung sing pertama angsal ganjarane haji umroh sempurna wajib swarga kagem piyambake, kemudian di sepuro dosa-dosane, bahkan di dalam riwayat Abu Ya'la niki niku namung kalih rakaat, nilai sekawan rakaat lho nggih. Man sapane wong sholakan salat sapa wong al-fajr ing salat subuh au qalal ghada atau dikatakan salat pagi hari qa'ada tetap lungguh sapa wong fi maq'adihi ing dalem panggonane lungguh bisain hat falam yalughu bisain tidak disia-siakan dengan sesuatu min amri dunya dengan perkara dunia wa yadhkurullah dan piyambake zikir nang Gusti Allah hatta yusolli sampai piyambake salat ad-duha ing salat duha arba'a raka'atin 4 rakaat kharaja mongko metu sapa wong min dzunubihi saking pira-pira dosane kayauma waladathu ummuhu kaya dening dheweke nembe dilahiraken ibuke la dzambal lahu tidak ada satu dosa pun yang melekat. Mila mugi-mugi punapa ingkang kula panjenengan lampahi wonten enjang menika pertama sareng-sareng monggo nanti kita sholat jamaah nggih keranten sholat jamaah hitab sholatul jamaah afdalu min sholati fardin bisa wa 20 darajah niku hitabnya amah bisa dilakukan untuk sholat apapun untuk jamaah ya, sehingga kita bareng-bareng untuk mengambil pahala haji dan umroh sempurna dengan ridha Allah pula. Mudah-mudahan
yang hadir ini diwajibkan untuk dimasukkan surga oleh Allah. Yang ketiga, mudah-mudahan kulit kita ini, diri kita ini tidak tersentuh oleh api neraka. Dan mudah-mudahan pula dosa-dosa kita dirontokkan seperti kita baru dilahirkan dari rahim ibu kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Al-Fatihah. Iya kan? Ngaji kita ini adalah persiapan menyiapkan diri menuju ridha Allah. Mudah-mudahan berapapun sisa umur yang Allah berikan buat kita, diri kita mudah-mudahan husnul khotimah, umur kita husnul khotimah, keluarga kita husnul khotimah. Sekaligus energi positif ini kita doakan buat anak cucu kita. Mudah-mudahan anak cucu kita ini ditakdirkan oleh Allah minas sholihin wal sholihat, termasuk orang yang sholih-sholihah, wal qanitin wal qanitat, orang yang patuh kepada Allah, taat kepada Allah, wal hujjat, ahli haji, wal mu'tamirin, ahli umrah, ahli kebajikan, selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Iya kan. Mekaten ingkang saged kula aturaken wonten kesempatan menika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.